Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya yang di sini. Siang. Perkenalkan, nama kakak di sini Siti Purnamasari. Kakak sendiri dari UIN SMA Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, di sini kakak ditugaskan untuk membuat instrumen DCM yang kakak pilih, yaitu DCM. Nah, di mana teman-teman di sini akan membantu kakak ataupun mengisi instrumen yang kakak bagikan ya. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik di sini udah pernah ngisi angket belum? Belum, Kak. Belum, oke. Karena adik-adik belum pernah ya. Nah, di sini kakak tulis petunjuk pengisiannya seperti apa, dan dimohon kepada adik-adik semuanya mengisinya itu dalam keadaan serius dan fokus, karena ini berkaitan dengan kepribadian dan rasa adik-adik yang ataupun perasaan adik-adik gitu kan, yang sedang dirasakan, entah itu dalam bidang kesehatan, perasaan ataupun lingkungan yang adik-adik ketemui gitu. Nah, itu seperti itu ya. Baik adik-adik, tadi kan kakak sudah menyampaikan ya terkait pengisian instrumen ataupun angket ini, yaitu yang pertama adik-adik melakukan berdoa sebelum mengisi angket ini. Nah, berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan alat tulis serta duduk dalam posisi yang nyaman. Adik-adik mengisi ini harus dengan pulpen ataupun pensil, tapi diutamakan menggunakan pulpen ya adik-adik. Mengerti? Mengerti. Nah, adik-adik harus dari posisi yang nyaman. Biar apa? Tujuannya untuk merelaksasikan adik-adik dalam mengisi angket ini. Terus yang ketiga yaitu jawablah pertanyaan dengan sesuai isi hati adik-adik. Nah, jadi adik-adik itu jangan ngarang ya, karena nanti datanya bakalan dioleh oleh kakak. Nah, di mana adik-adik itu jika merasakan misalkan di sini ada masalah kesehatan, adik-adik sering keluar keringat dingin. Nah, jika adik-adik sering merasakan seperti itu, jika iya dicentang iya, jika tidak tidak. Jangan adik-adik merasakan tapi diisinya tidak. Nah, seperti itu. Yang keempat, isilah dengan memberikan tanda centang pada kolomnya jawaban yang sesuai dengan kondisi diri sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah kakak jelaskan ya, bahwasanya adik-adik itu mengisinya harus sesuai dengan keadaan. Nah, oke, mengerti semuanya adik-adik? Mengerti. Di sini kakak langsung bagikan ya. Sudah dibagikan, silakan kepada adik-adik semuanya untuk mengisi DCM tersebut. Di situ ada 10 bidang dan isilah sesuai dengan perasaan adik-adik. Oke adik-adik, adik-adik dikasih waktu selama 30 menit untuk mengisi DCM tersebut. Nah, ketika sudah selesai, adik-adik boleh kumpulkan ke kakak. Adik sudah mengisi DCM ini, kakak terima, dan apapun nanti hasil dari pengadministrasian adik-adik, hasil dari pengisian adik-adik, kakak tidak akan menyebarkan kepada siapa-siapa, karena kakak mengambil asas kerahasiaan dan ini hanya kakak yang tahu gitu kan. Oke, mungkin di sini kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengisi DCM kakak, dan nanti seminggu yang akan datang kakak akan kembali setelah pengolahan data ini selesai. Nanti adik-adik bisa melihat bagaimana hasil dari pengisian DCM-nya. Oke, kurang dan lebihnya kakak ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini DCM atau daftar cek masalah yang saya buat. Di sini saya mengambil 10 bidang daripada 12 bidang tersebut. Nah, di mana bidang itu ada bidang masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah agama dan moral, masalah pribadi kan.
bidang hubungan sosial, rekreasi, muda-mudi, masa depan dan jabatan, dan kebiasaan belajar. Nah, jadi di sini saya mengambil 10 bidang di mana setiap bidangnya itu memiliki 5 item masalah. Jadi karena di sini saya mengambil 10 bidang, 5 item, jadi 5 dikali 10 yaitu 50. Oke, nah di sini ada hasil pengolahan DCM individual. Nah, di mana data ataupun DCM yang kemarin telah saya sebar kepada siswa-siswi MTS Nurul Huda akan saya bahas di sini. Nah, di sini rumusnya menggunakan masalah setiap aspek ataupun persen. Nah, di sini rumusnya yaitu jumlah masalah yang dipilih dikali 100% dibagi jumlah masalah setiap aspek. Nah, contohnya misalkan 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. 0,4 dikali 100% sama dengan 40%. Nah, 40% ini memiliki predikat D, yaitu bermasalah. Jadi, ketika responden hasil dari pengolahannya itu memiliki 40%, maka dinyatakan bermasalah. Kalau 0% itu tidak bermasalah. 10% sedikit bermasalah, 11-25% cukup bermasalah, 51-100% yaitu sangat bermasalah. Nah, di sini saya memiliki responden 5 ataupun 5 responden dari 15 responden. Jadi saya hanya mengambil 5 saja. Nah, yang pertama yaitu responden 1. Pada aspek kesehatan, responden 1 memiliki masalah pada poin 2 dan 3. Jadi jumlahnya itu 2. Karena di sini memilihnya nomor 2 dan 3, jadi di sini jumlahnya 2. Persentasenya yaitu 40. Dan tadi sudah saya katakan bahwasanya ketika predikat 40 memiliki ketika persentasenya 40, maka dia dinyatakan predikat D atau bermasalah. Nah, 40 ini dapat dari mana? Misalkan 40% ini dari rumus yang di atas. Karena di sini 2/5 dibagi 2 2 dibagi 5 sama dengan 0,5. Karena di sini 2, berarti di sini mencakup 2 item. Ya. 2 dibagi 5, 0,4 dikali 100% sama dengan 40%. Berarti jika ininya 1, itemnya bisa dikatakan 20%. Jadi satu item itu memiliki poin 20%. Jika memiliki 2, berarti 40%. Sama dengan responden pertama ini dalam aspek ekonomi. Nah, dia memiliki masalah ataupun pada nomor 5, berarti jumlahnya 1 dengan persentase 20% dan predikat C sedikit C itu cukup bermasalah. Aspek keluarga dia memilih nomor 4, berarti persentasenya 20% ataupun predikatnya cukup bermasalah. Agama dan moral nomor 5, 20%, pribadi 20%, hubungan sosial 40%. Sama dengan responden
1, responden 2. Nah, pada kesimpulan responden 1 bisa dikatakan bahwasannya responden 1 yaitu paling bermasalah pada aspek masa depan dan jabatan. Nah, kenapa? Karena responden pertama memilih masalah poin 1, 4, dan 5. Nah, jadi jumlahnya yaitu 3, dalam persentasenya 60%. Nah, 60% itu bisa dikatakan predikatnya yaitu sangat bermasalah. Kita lihat lagi rumusnya, yaitu ketika itunya 60, berarti otomatis dari rumusnya itu 51 sampai 100 termasuk dalam predikat sangat bermasalah. Sama dengan responden 2, responden 3, responden 4, responden 5. Nah, tadi saya sudah menjelaskan DCM per individu, yaitu teman-teman sudah melihat, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang DCM per kelompok. Nah, di sini DCM per kelompok yaitu menggunakan rumus NM dikali MN dikali 100 per N dikali M. Nah, misalkan pada bidang kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan N-nya yaitu ada 5 item, sedangkan M-nya yaitu jumlah responden ada 5 juga, sedangkan NM adalah pernyataan terberat. Nah, di sini NM itu pernyataan terberat yang dominan dipilih oleh responden, yaitu poin ketiga atau nomor 3. Sedangkan MN merupakan keseluruhan responden yang dipilih, yaitu 3 orang. Nah, terus cara menghitungnya bagaimana untuk menghasilkan 36%. Nah, kembali lagi ke rumus. NM dikali MN dikali 100 per N dikali M. Nah, 5 dikali 5, 25. Nah, ini N dikali M terlebih dahulu. Nah, 3 ataupun NM dikali 3 yaitu 9. Nah, berarti 9 dibagi 25 yaitu 0,36. 0,36 dikali 100 jadilah 36% atau predikat D dengan keterangan cukup bermasalah. Sama dengan halnya bidang ekonomi, yaitu jumlah respondennya 5, jumlah itemnya 5, jumlah item yang dominan dipilih yaitu poin kelima, jumlah keseluruhan responden yang mengisi pada bidang keluarga yaitu 4 responden dengan total persentase 80% memiliki predikat sangat bermasalah. Nah, pada bidang keluarga yaitu sama, ada 5 item pernyataan di setiap bidang, memiliki 5 responden, keseluruhan ataupun responden yang terberat, item permasalahan yang terberat yang dipilih oleh responden itu poin 4 dalam bidang keluarga, keseluruhan yang mengisi yaitu 2, total jadi 32% memiliki predikat D atau bisa dikatakan bermasalah. Nah, seperti itu seterusnya ke bawah pada bidang pribadi, hubungan sosial, rekreasi, muda-mudi, masa depan dan jabatan, kebiasaan belajar. Nah, kesimpulan daripada DCM per kelompok ini yaitu siswa-siswi kelas 10 IPA memiliki masalah pada bidang pribadi yaitu aspek kesehatan 36%, aspek keluarga 32%, dan aspek ekonomi 80%.
aspek rekreasi 20%, serta aspek agama dan moral 16%. Itu pada bidang pribadi. Bidang belajar yaitu aspek kebiasaan belajar 48%, bidang sosial yaitu pada aspek muda-mudi, hubungan sosial 80%. Nah, pada bidang karir yaitu aspek masa depan dan jabatan 48%. Jadi, setiap bidang memiliki persentase yang sangat besar. Kita ambil yang paling besar daripada kita ambil bidang pribadi yang paling besar yaitu pada aspek ekonomi yaitu 80%. Pada bidang belajar 48%, pada bidang sosial 80% yaitu hubungan sosial, pada bidang karir 48%. Oke, teman-teman. Selanjutnya yaitu ini adalah DCM per item. Nah, di mana keseluruhan daripada responden dan 10 bidang tersebut. Nah, baik teman-teman, di sini adalah program layanan bimbingan konseling. Nah, karena tadi yang bermasalah itu pada bidang pribadi 80%, bidang belajar 48%, bidang sosial 80%, bidang karir 48%, maka kita buat program. Nah, pada bidang pribadi karena item yang paling banyak yaitu tentang ekonomi, nah tujuan layanannya maka konseling mampu belajar wirausaha untuk bisa membantu kebutuhan sehari-hari. Komponen layanannya yaitu layanan peminatan dan perencanaan, strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok, kelasnya kelas 7, materinya mengembangkan kreativitas diri terhadap diri kita itu pasti memiliki kemampuan tentang wirausaha. Metodenya yaitu diskusi atau praktek membuat satu wirausaha yang memiliki nilai guna ataupun nilai harga. Nah, medianya video tentang wirausaha atau karya seni yang memiliki nilai jual. Nah, evaluasinya yaitu nilai Jepang ataupun laporan jangka panjang. Nah, pada bidang kedua yaitu bidang belajar. Nah, peserta didik atau konseli mampu membagi waktu belajar dan bermain. Nah, di sini tujuan layanannya yaitu tadi komponen layanannya layanan dasar, strategi layanannya bimbingan kelompok, kelasnya kelas 7A, materinya disiplin dalam memanage waktu. Metodenya menggunakan metode diskusi, evaluasinya laporan jangka panjang juga. Nah, pada bidang sosial, nah di sini tujuan layanan peserta didik ataupun konseli mampu dalam berkomunikasi bahwa hubungan sosial itu sangat penting. Nah, di sini komponen layanan dasar, strategi layanannya bimbingan kelompok, kelasnya kelas 7A, materinya cara berkomunikasi dalam hubungan sosial. Metodenya diskusi, medianya yaitu PowerPoint, video edukasi. Evaluasinya laporan jangka panjang. Nah, karir. Nah, pada bidang karir yaitu tujuan layanannya menjaga silaturahmi, menumbuhkan rasa percaya terhadap diri. Nah, jadi karena tadi pada bidang karir yaitu klien agar bisa menjaga silaturahmi dan menumbuhkan rasa percaya terhadap diri sendiri. Komponennya yaitu layanan dasar, strategi layannya bimbingan klasikal, kelasnya yaitu kelas 7A, materinya tumbuhkan optimisme dan kemampuan diri ya. Metodenya workshop atau diskusi, bisa juga ini seminar ya. Metodenya PowerPoint, video, bacaan tentang motivasi. Maksudnya PowerPoint, video, dan bacaan tentang motivasi. Evaluasinya evaluasi laporan jangka panjang. Nah, ini adalah diagram hasil pengolahan DCM ya. Nah, ini dia.
pada bidang pribadi yaitu 80%, pada bidang belajar 48%, pada bidang sosial yaitu 80%, pada bidang karir 80%. Nah, ini dilihatnya dari sini ya, teman-teman.